usahamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya lari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam kubur dan melihat kain kafan terletak di atas tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, selamat Paskah semuanya. Bagaimana kabarnya Paskah ini? Bagus, wah, luar biasa anak-anak begitu semangat untuk menghadiri Paskah Raya ini. Anak-anak, siapa yang tadi malam hadir di dalam perayaan Paskah? Siapa yang datang? Siapa? Ayo, 1, 2, ya. Siapa yang datang di sore, di malam hari jam 9? Wah, ini juga datang. Oh, kecil datang, si kecil, ya, bagus. Ya. Oh, datang juga, bagus. Ya, anak-anak yang terkasih, tadi malam yang misa pertama banyak. Ya. Banyak sekali, di samping sana penuh, di samping kanan penuh, di samping kiri penuh, di belakang penuh, orang-orang makan di belakang. Nah, orang-orang makan. Di depan ini, waduh penuh, lantai 2. Di sana lantai 1, lantai 2, lantai 3 penuh. Luar biasa, dihitung kurang lebih 9 juta. Ya kurang lebih ya 2.000 lah gitu. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, kami sangat senang bahwa anak-anak saat ini bisa berkumpul kembali. Mengapa?
Karena tadi malam itu baru tirakatan. Tirakatan itu apa? Menjelang apa? Menjelang meninggal, menjelang bangkit. Baru di dalam kubur tadi malam itu. Baru di dalam kubur. Nah, saat ini hari raya Paskah, kebangkitan Tuhan. Nah, baru tadi pagi utuk-utuk, itu Yesus bangkit. Nah, hari ini bangkit. Maka teman-teman, anak-anak, hari raya Paskah, anak-anak yang justru tidak dapat bangun, harus semangat bangun. Hari ini merayakan Paskah. Maka anak-anak nanti disebarluaskan ya. Pulang lalu ketemu dengan mama, papa yang belum, atau ketemu dengan emak, ketemu dengan maknya ya, saya kira mak ya. Lalu orang-orang sekitar, bahwa kegembiraan ini harus kita rayakan. Nah, anak-anak yang terkasih, anak-anak sungguh bergembira karena saat inilah hari raya Paskah dimulai. Hari ini dimulai hari raya Paskah dan kita semua merayakannya. Dan itu sungguh-sungguh menggembirakan kita semua. Kalau kita bergembira tentu ada ceritanya. Ada ceritanya. Saya ambil dari cerita anjing dengan angsa. Anjing dengan angsa. Anak anjing dengan angsa. Ini sudah ada di YouTube, sudah ada di YouTube. Di YouTube sudah ada. Anak anjing yang jalan-jalan sendiri ya, karena tidak mempunyai mama. Anjing mempunyai mama, tidak mempunyai mama. Lalu bingung mau kemana ini. Nah, kebetulan di situ ada angsa. Apa itu angsa? Banyak ngek, nyosor, yang nyosor itulah. Nah, itu ngek, wek. Nah, itu angsa itu. Lalu Lalu akrab dengan angsa itu karena angsa lebih besar dan anjing itu anjing kecil. Maka dia akrab, mengira bahwa angsa itu adalah emboknya, mamanya, ibunya, simboknya. Anak-anak yang terkasih, angsa disenang ada ada anjing ini, lalu diakrabi, ditemani anjing itu. Anjing semakin manja, menek-menek di punggungnya angsa, kelonan dengan angsa. Wah, kelonan dengan angsa. Anak-anak, lalu dia angsa tadi mulai melahirkan. Dan ini anehnya, mulai melahirkan, menghasilkan telur lalu melahirkan baby, ada anaknya angsa. Lalu anaknya angsa itu dibelani. Dibelani ya? Diberi dia perlindungan oleh anak anjing ini. Diberi perlindungan. Dia tidak akan diberi perlindungan, dia tidak akan diganggu oleh yang lainnya. Ketika diganggu, anak anjing ini menyerang, membela. Lalu anak angsa tadi digigit, tapi tidak digigit sungguh-sungguh, hanya digigit lalu dikembalikan ke
angsa tadi, sehingga berkumpullah anak angsa yang lain. Nah begitu seterusnya, Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, cerita dari angsa dan anak anjing tadi. Anak anjing boleh dikatakan kita semua harus bisa bergaul dengan macam-macam orang. Harus bisa bergaul dengan banyak orang. Tidak peduli itu anjing, kucing, cacing, apalah yang bergaul di situ, apalah, kelinci, semua di situ. Lalu kita harus bisa bergaul dengan mereka. Harus bisa menjadi ibu, harus bisa menjadi bapak angsa tadi. Bapak dan ibu harus bisa mengayomi anak-anak. Anak angsa tadi dipelihara oleh anak anjing tadi dipelihara oleh angsa. Kita sendiri yang tua harus bisa memelihara, mengayomi, memberi contoh anak-anak yang kecil-kecil. Jangan sampai yang besar justru menjadi bumerang. Tidak bisa dicontoh. Nah, anak-anak yang terkasih inilah kisah yang sangat menarik untuk diri kita. Kisah yang sangat menarik. Kalau kita tidak bisa seperti ini, bagaimana kita bisa hidup di masyarakat? Anak-anak bisa hidup di rumahnya. Kalau tidak bisa menjaga adiknya. Kalau anak-anak itu kakaknya, ya punya adik, harus dijaga adiknya. Jangan adiknya lalu dimarahi, adiknya dijiwiti, adiknya dijambak. Nah, ini tidak boleh. Atau makan, kalau makan kue juga diberi yang banyak adiknya, kakaknya sedikit aja tidak apa-apa. Nanti toh dia mau megang banyak juga tidak habis, ya. Dimakan juga tidak habis, lalu tidak habis dibantu untuk dihabiskan. Nah itulah anak-anak untuk memberi contoh pada adik-adiknya. Jaga adik-adikmu, kalau mamamu sedang masak, sedang tugas, sedang apa, harus bisa menjaga adiknya. Berani menjaga adiknya, mau menjaga adiknya. Loh ini ono wonge gak sih gini. Mau. Sebelah sini mau. Bagus, mau. Harus mau. Bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai orang tua harus bisa menjaga kondisi-kondisi yang nyaman dari anak-anak. Kalau anak-anak sedang belajar, apa tugas ibu? Harus menemani anak-anak belajar. Bapak ibu mungkin membaca koran itu sudah tidak apa-apa. Anak-anak biar membaca. Yang saya lihat bapak ibu, anak-anak sedang belajar, bapak ibu main HP. Bapak-bapak main HP, emak-emak main HP, pembantunya main HP, wah ini. Atau anak-anaknya tidak belajar, tapi juga main HP. Nah, ini semua HP-an. Wah. Apakah mau seperti ini? Loh kok mau? Apakah mau ini seperti ini? Tidak. Siapa yang tidak? Aduh. Siapa yang tidak? Semua saya kira tidak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
Karena kita anak-anak Allah. Kita sudah bangkit mulia, anak-anak juga sudah bangkit, maka kita disebut anak-anak Allah. Bukan anak-anaknya setan, bukan anaknya iblis, bukan anak-anak Allah. Bukan anak-anak dunia, bukan anak-anak dunia. Kalau anak-anak dunia itu sukanya apa? Mencubit, menyakiti, melukai teman-temannya. Anak-anak dunia harus menang, harus menang. Anak-anak Allah tidak harus menang. Kita bukan yang menang, yang terakhir, yang dipentingkan, tetapi proses dalam memenangkan pertandingan-pertandingan. Prosesnya ini penting anak-anak. Kalau kita bisa menemani anak-anak yang lain, anak-anak bisa melakukan hal ini. Semuanya bisa. Kita adalah anak-anak Allah, harus menang terhadap dunia. Kita tidak boleh dikuasai oleh dunia. Cinta dunia sungguh-sungguh melumpuhkan, melelahkan kita. Dan kita semua tidak bisa seperti ini. Harus bangkit bersama Kristus. Mau bangkit bersama Kristus? Mau ya. Sebelah sini mau, bagus. Itu anak-anak Allah harus mau bangkit bersama Kristus. Setelah bangkit bersama Kristus, kita naik ke surga. Mau naik ke surga? Wah, bagus. Ini kita sudah punya, Bapak Ibu sudah punya pegangan. Anak-anak sudah bisa mau naik ke surga. Syaratnya satu, naik ke surga. Harus hidup dengan baik, hidup dengan saleh, hidup dengan suci, hidup bersama dengan orang-orang lain. Apapun itu orang lain. Kalau orang lain itu tidak mau, bagaimana Romo? Orang lain tidak mau, tidak apa-apa. Yang masih mau banyak, akeh yang mau banyak. Mari kita tidak tidak disukai di sini, tapi di sebelah sini kita disukai. Nah, anak-anak seperti itu. Kalau disukai sebelah sini, dibenci sebelah sini. Banyak teman, banyak orang-orang yang mau bersahabat dengan kita. Maka tidak perlu ngeyel, tidak perlu membantah. Kita cukup sederhana dengan teman-teman yang lain. Anak-anak yang terkasih, mari kita lanjutkan tugas kita, yaitu terus-menerus bergaul dengan banyak orang. Seperti anjing dan angsa tadi bergaul dengan banyak orang, dia memakai angsa tadi sebagai ibunya. Ibu melindungi yang kecil, anak-anaknya, melindungi, memelihara, jangan sampai anak-anak ditinggal. Anak-anak kalau ditinggal akan pergi. Apakah kita mau pergi? Tidak. Kita, Bapak, Ibu, semuanya harus menjaga anak-anak agar bisa anak-anak ini berkembang. Anak-anak masih rapuh, masih lemah. Oleh karena itu, mari kita bimbing menuju kepada kedewasaan rohani. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, sekarang kita melanjutkan tugas kita dengan aku percaya. Aku percaya ya. Loh.
atau pembaruan. Maaf, tidak aku percaya, melainkan pembaharuan janji baptis. Mari anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu, kita membuka teks janji baptis kita. Halaman 47. Halaman 47. Mari kita membaharui janji baptis kita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berkat misteri Paskah, dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita hayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbaharui janji baptis suci kita. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatan dan berjanji menjadi abdi, mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Mari kita jawab, ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari dan anak-anak menolak setan?